Y por la captura de El Panu, Estados Unidos ofreció una recompensa de $4 millones desde el 2023, cuando fue acusado junto a los Chapitos de distintos cargos relacionados con el narcotráfico. Ángel Hernández. Bayangkan, seseorang yang selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang salah satu kelompok kriminal paling kuat di Meksiko. Namanya tidak selalu muncul di depan kamera, tidak banyak foto yang beredar, tetapi di balik layar, ia dipercaya memegang peran penting dalam lingkaran Los Chapitos. Sosok itu dikenal dengan nama Oscar No Medina Gonzalez atau El Panu. Ia bukan sekedar anggota biasa, namanya dikaitkan dengan Ivan Archibaldo Guzman, salah satu pemimpin utama Los Chapitos. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat pernah menawarkan hadiah hingga $4 juta bagi informasi yang membantu menangkapnya. Namun ada sesuatu yang membuat kisah El Panu jauh lebih menarik. Setelah bertahun-tahun menjadi sosok yang sulit disentuh, perjalanan itu berakhir bukan di medan perang, bukan dalam pengejaran besar-besaran, tetapi di sebuah restoran di Mexico City. Pada Desember 2025, pria yang selama bertahun-tahun berada di balik jaringan Los Chapitos akhirnya menjadi korban penembakan. Lalu, siapa sebenarnya El Panu? Bagaimana seorang pria dari Sinaloa bisa naik menjadi salah satu figur penting di sekitar Ivan Archibaldo? Dan mengapa kematiannya menjadi perhatian besar? Inilah kisah El Panu. Untuk memahami siapa sebenarnya El Panu, kita tidak bisa langsung melihatnya sebagai sosok yang tiba-tiba muncul di sekitar Los Chapitos. Ada proses panjang yang membentuk posisinya. El Panu dikenal dengan nama Oscar No Medina Gonzalez, seorang pria asal Meksiko yang kemudian membangun reputasi di lingkungan kriminal Sinaloa. Sinaloa sendiri memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat aktivitas kartel Sinaloa. Selama puluhan tahun, jaringan kriminal di wilayah ini berkembang melalui hubungan keluarga, kelompok bersenjata, pemasok, pengusaha, hingga orang-orang yang bertugas menjaga keamanan para pemimpinnya. Di lingkungan seperti inilah, hubungan dan kepercayaan menjadi sangat penting. Bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang bisa dipercaya. Karena dalam organisasi kriminal, informasi adalah kekuatan. Seseorang yang mengetahui lokasi seorang pemimpin, memahami pergerakan kelompok, atau memiliki akses langsung kepada orang-orang penting, bisa memiliki nilai jauh lebih besar dibanding anggota biasa. Dan posisi seperti itulah yang kemudian dikaitkan dengan El Panu. Namanya semakin dekat dengan keluarga Guzman ketika generasi berikutnya mulai mengambil peran dalam jaringan kartel Sinaloa. Setelah Joaquin El Chapo Guzman menghadapi tekanan hukum yang semakin besar dan akhirnya dipenjara di Amerika Serikat, peta kekuasaan di dalam kartel Sinaloa ikut berubah. Putra-putranya kemudian semakin dikenal. Salah satu yang paling menonjol adalah Ivan Archibaldo Guzman. Di sekitar Ivan Archibaldo berkembang sebuah lingkaran yang kemudian dikenal luas sebagai Los Chapitos. Kelompok ini bukan sekedar kumpulan anggota keluarga. Di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki fungsi berbeda. Ada yang mengurus jaringan perdagangan, ada yang menangani hubungan dengan kelompok lain, ada yang mengatur keuangan, dan ada pula yang bertanggung jawab terhadap keamanan para pemimpinnya. Di bagian inilah, nama El Panu menjadi sangat penting. Ia disebut sebagai salah satu orang yang dipercaya berada dekat dengan Ivan Archibaldo Guzman. Kedekatan tersebut bukan berarti El Panu berada di posisi sebagai pemimpin utama. Justru kekuatannya terletak pada posisinya sebagai operator dan orang kepercayaan. Ia berada cukup dekat dengan pusat kekuasaan untuk memahami bagaimana kelompok tersebut bergerak. Dalam dunia seperti ini, menjadi orang kepercayaan memiliki arti yang berbeda. Seorang anggota biasa mungkin hanya menerima perintah, tetapi orang yang berada dalam lingkaran dalam bisa mengetahui lebih banyak hal. Siapa yang harus dilindungi, siapa yang harus dihubungi, kemana seseorang harus bergerak. Dan yang paling penting,
siapa yang memiliki akses langsung kepada pimpinan. Itulah yang membuat posisi Elpano menjadi sensitif. Semakin dekat seseorang dengan pusat kekuasaan, semakin besar pula nilai dirinya bagi kelompok. Namun pada saat yang sama, semakin besar pula perhatian aparat terhadapnya. Dan Elpano akhirnya tidak hanya dikenal di lingkungan kriminal Sinaloa. Namanya mulai muncul dalam konteks operasi keamanan dan konflik yang melibatkan keluarga Guzman. Salah satu momen paling penting terjadi pada 2019. Saat itu, pemerintah Meksiko melakukan operasi untuk menangkap Ovidio Guzman Lopez, putra El Chapo, dan salah satu figur yang kemudian menjadi bagian penting dari Los Chapitos. Operasi tersebut berubah menjadi kekacauan besar di Culiacan. Kelompok bersenjata melakukan perlawanan, jalan-jalan utama terganggu, masyarakat terjebak di tengah situasi yang tidak terkendali, dan pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk membebaskan Ovidio. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Culiacanazo. Nama Elpano ikut muncul dalam konteks peristiwa itu karena ia disebut sebagai salah satu figur yang berada dekat dengan lingkungan Ovidio Guzman ketika krisis tersebut terjadi. Ini menjadi titik penting dalam perjalanan reputasinya. Sebab saat itu, Elpano semakin sulit dipandang sebagai sekedar anggota biasa. Ia dianggap sebagai bagian dari lingkaran yang berada sangat dekat dengan keluarga Guzman. Dan ketika perhatian pemerintah terhadap Los Chapitos semakin besar, posisi Elpano juga ikut berubah. Ia bukan lagi hanya seorang yang dikenal di Sinaloa, namanya mulai masuk ke radar penegak hukum internasional. Namun sebelum sampai pada status sebagai buronan dengan hadiah jutaan dolar, ada satu hal yang perlu dipahami. Elpano bukanlah orang yang tiba-tiba mendapat posisi penting. Posisinya dibangun dari satu hal yang sangat mahal dalam dunia kriminal, yaitu kepercayaan. Dan ketika seseorang sudah dipercaya oleh orang yang berada di pusat kekuasaan, hubungan tersebut bisa menjadi aset sekaligus kutukan. Karena ketika organisasi itu diburu, orang-orang terdekatnya juga ikut menjadi target. Bagi Elpano, konsekuensinya mulai terlihat setelah namanya semakin sering dikaitkan dengan aktivitas Los Chapitos. Dari seorang operator yang relatif berada di belakang layar, ia perlahan berubah menjadi salah satu figur yang dicari aparat. Oktober 2019, Culiacan, ibu kota negara bagian Sinaloa, tiba-tiba berubah menjadi kota yang penuh ketegangan. Hari itu, aparat Meksiko menjalankan operasi untuk menangkap Ovidio Guzman Lopez, salah satu putra Joaquin El Chapo Guzman. Bagi pemerintah, penangkapan itu seharusnya menjadi operasi besar untuk menunjukkan bahwa negara masih mampu menekan jaringan kriminal yang selama bertahun-tahun memiliki pengaruh kuat di Sinaloa. Tetapi situasinya berubah jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Begitu kabar mengenai penangkapan Ovidio menyebar, kelompok bersenjata mulai bergerak. Jalan-jalan utama terganggu, sejumlah kendaraan dibakar, akses di beberapa kawasan ditutup, suara tembakan terdengar di berbagai titik. Masyarakat sipil ikut terkena dampaknya. Orang-orang yang awalnya hanya menjalani aktivitas biasa, mendadak harus mencari tempat berlindung. Sekolah dan berbagai aktivitas masyarakat terganggu. Culiacan seperti kehilangan kendali dalam hitungan jam. Namun yang membuat peristiwa ini begitu mengejutkan bukan hanya kekerasan yang terjadi. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan kelompok bersenjata memberikan tekanan terhadap pemerintah dalam waktu yang sangat singkat. Situasinya semakin sulit dikendalikan dan akhirnya pemerintah Meksiko mengambil keputusan yang sangat kontroversial. Ovidio Guzman dilepas. Keputusan tersebut kemudian menjadi simbol betapa rumitnya menghadapi jaringan kriminal yang memiliki struktur, sumber daya, dan kemampuan mobilisasi yang besar. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Culiacanazo, tetapi bagi Elpano, Culiacanazo memiliki arti yang berbeda. Namanya ikut dikaitkan dengan lingkaran orang-orang yang berada di sekitar Ovidio Guzman ketika krisis tersebut berlangsung. Disinilah proses Elpano menjadi terlihat jelas. Sebelumnya, ia lebih dikenal sebagai salah satu sosok yang berada di belakang layar. Namun Culiacanazo memperlihatkan bahwa orang-orang di sekitar keluarga Guzman
bukan sekedar figur yang memiliki hubungan sosial. Mereka berada dalam sebuah jaringan yang mampu bergerak ketika salah satu tokoh pentingnya menghadapi ancaman. Dan bagi aparat, hubungan semacam itu tentu menarik perhatian. Sebab dalam operasi terhadap organisasi kriminal, mencari pimpinan saja tidak cukup. Penyidik juga harus mengetahui siapa yang melindungi mereka, siapa yang menjadi penghubung, dan siapa yang bisa mengatur pergerakan orang-orang di lapangan. El Pano kemudian dipandang sebagai salah satu figur yang memiliki kedekatan dengan lingkaran tersebut. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Julia Canazzo tidak berarti El Pano adalah orang yang mengendalikan seluruh kekacauan tersebut. Peristiwa itu melibatkan banyak kelompok dan jaringan. Namun keterkaitannya dengan lingkungan Guzman membuat namanya semakin penting bagi penegak hukum. Dan sejak saat itu, dunia El Pano mulai berubah. Ia bukan lagi sekedar operator yang dikenal di lingkungan Sinaloa. Identitasnya semakin dikenal. Hubungannya dengan Los Chapitos semakin diperhatikan. Dan tekanan terhadap jaringan yang berada di sekitar keluarga Guzman juga semakin besar. Berapa tahun setelah Julia Canazzo, pemerintah Amerika Serikat mulai mengambil langkah yang lebih serius terhadap sejumlah figur yang dianggap memiliki peran penting dalam jaringan tersebut. Nama El Pano akhirnya masuk dalam radar Amerika. Ia kemudian menghadapi tuduhan serius dari otoritas Amerika Serikat dan menjadi target pencarian. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat menawarkan imbalan hingga 4 juta dolar Amerika untuk informasi yang dapat membantu penangkapannya. Angka tersebut mengubah status El Pano secara drastis. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai figur yang berada di balik layar, sekarang dirinya menjadi buronan dengan nilai jutaan dolar. Namun hadiah sebesar itu juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana seseorang yang sudah menjadi target pemerintah Amerika bisa tetap bertahan dan menghilang selama bertahun-tahun? Jawabannya berkaitan dengan cara El Pano menjalani kehidupannya. Ia tidak membangun popularitas, tidak mencari perhatian publik, dan tidak memiliki kebiasaan tampil terbuka seperti beberapa figur kriminal lain. Ia justru mengandalkan jaringan, kerahasiaan, dan mobilitas. Tetapi semakin lama seseorang menjadi buronan, semakin sempit pula ruang untuk bergerak. Dan bagi El Pano, status tersebut akhirnya membawa konsekuensi yang jauh lebih besar. Karena mulai dari titik ini, yang mengejar bukan hanya aparat Meksiko, Amerika Serikat juga menginginkannya. Dan ketika dua negara mulai memburunya, El Pano harus bertahan dengan satu modal utama, tetap tidak ditemukan. Masalahnya, bertahun-tahun bersembunyi bukan berarti seseorang benar-benar aman. Dan pada akhirnya, keberadaan El Pano justru akan kembali terungkap bukan melalui penangkapan aparat, melainkan melalui sebuah peristiwa yang jauh lebih mengejutkan. Setelah menjadi target penegak hukum Amerika Serikat, kehidupan El Pano memasuki fase yang sangat berbeda. Ia tidak lagi hanya harus menjaga posisinya di dalam jaringan kriminal. Sekarang, dirinya sendiri menjadi target. Pemerintah Amerika Serikat menuduh Oscar Noe Medina Gonzalez terlibat dalam aktivitas kriminal yang berkaitan dengan jaringan kartel Sinaloa. Namanya masuk dalam perkara hukum di Amerika Serikat, dan Washington memberikan perhatian serius terhadap pencariannya. Salah satu tanda paling jelas adalah hadiah hingga 4 juta dolar bagi informasi yang dapat membantu penangkapannya. Bagi masyarakat biasa, angka tersebut terdengar luar biasa besar. Tetapi bagi seorang buronan, angka itu juga berarti satu hal, yaitu semakin banyak orang yang memiliki alasan untuk mencari dirinya. Seseorang yang mengetahui keberadaannya bisa mendapatkan uang dalam jumlah sangat besar. Karena itu, masalah terbesar El Pano bukan hanya bagaimana menghindari aparat. Ia juga harus berhati-hati terhadap orang-orang di sekitarnya. Dalam kehidupan seorang buronan, kepercayaan menjadi sesuatu yang sangat mahal. Teman bisa menjadi sumber informasi. Orang yang dipercaya bisa berubah pikiran. Dan sebuah kesalahan kecil bisa membuat lokasi seseorang diketahui. El Pano kemudian menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan publik. Ia tidak memiliki kebebasan seperti orang biasa, tidak bisa dengan mudah berpergian menggunakan identitas yang sama, tidak bisa tampil secara terbuka,
dan semakin tinggi nilai hadiah untuk penangkapannya, semakin besar pula resiko jika identitasnya diketahui. Menariknya, El Pano bukan sosok yang dikenal karena kehidupan mewah yang dipamerkan kepada publik. Tidak seperti beberapa figur kriminal yang menjadikan kekayaan sebagai bagian dari citra mereka. El Pano justru dikenal lebih tertutup. Kerahasiaannya menjadi bagian penting dari kehidupannya. Bagi seseorang yang sedang diburu, popularitas bukan keuntungan. Popularitas justru bisa menjadi masalah. Satu foto dapat membantu mengenali wajah, satu lokasi dapat membuka jejak, satu unggahan dapat memberikan petunjuk. Karena itu, semakin sedikit informasi mengenai kehidupan pribadi seorang buronan, semakin sulit pula pihak luar melacak pergerakannya. Tetapi bersembunyi selama bertahun-tahun juga memiliki konsekuensi. Seseorang harus terus berpindah, harus membatasi lingkaran pergaulan, harus mempertimbangkan siapa yang ditemui dan di mana pertemuan dilakukan. Dan yang paling penting, tidak boleh merasa terlalu aman. Sebab dalam kasus seperti ini, ancaman bisa datang dari berbagai arah. Bukan hanya aparat, persaingan di dunia kriminal juga dapat menjadi masalah. Ketika seseorang memiliki informasi mengenai jaringan besar, dirinya bisa memiliki nilai bagi pihak yang ingin mendapatkan informasi tersebut. Sebaliknya, ia juga bisa menjadi ancaman bagi kelompok yang tidak ingin rahasia tertentu terbuka. Inilah yang membuat kehidupan El Pano semakin berbahaya. Ia berada di dalam situasi di mana terlalu banyak orang memiliki alasan untuk mengetahui keberadaannya, tetapi terlalu sedikit orang yang benar-benar bisa dipercaya. Selama beberapa tahun, ia berhasil mempertahankan keadaan tersebut, tidak tertangkap, tidak muncul secara terbuka, dan tetap berada jauh dari jangkauan aparat Amerika. Namun menjadi buronan bukan berarti seseorang bisa menghilang selamanya. Pada akhirnya, seseorang tetap membutuhkan tempat untuk tinggal, tetap membutuhkan makanan, tetap harus bertemu orang lain, dan tetap harus keluar dari persembunyian pada waktu tertentu. Semakin lama seseorang hidup seperti itu, semakin besar kemungkinan muncul celah. Dan pada akhir 2025, celah itu akhirnya muncul. El Pano berada di Mexico City, kota yang sangat jauh dari Sinaloa dan memiliki jutaan penduduk. Di atas kertas, tempat seperti ini bisa menjadi lokasi yang ideal untuk menghilang di tengah keramaian. Tetapi pada 21 Desember 2025, sebuah restoran di Mexico City menjadi lokasi terakhir dalam perjalanan hidupnya. Seorang pria ditembak di tempat tersebut. Korban kemudian diidentifikasi sebagai Oscar No Medina Gonzalez alias El Pano. Bertahun-tahun ia berhasil menghindari penangkapan, namun akhirnya ia tidak menghilang. Ia ditemukan dalam keadaan yang berbeda sama sekali, dan kematiannya meninggalkan pertanyaan yang belum sederhana untuk dijawab. Siapa yang sebenarnya berada di balik serangan tersebut? (21 Desember 2025), sebuah restoran makanan Cina bernama Luau di kawasan Zona Rosa, Mexico City. Di tempat inilah perjalanan Oscar Noe Medina Gonzalez alias El Pano berakhir. Rekaman kamera pengawas kemudian memberikan gambaran mengenai bagaimana serangan itu berlangsung. Seorang pria datang sendirian. Ia mengenakan pakaian serba hitam, menggunakan topi, dan menutupi wajahnya dengan masker medis. Tidak ada penampilan mencolok, tidak ada tanda-tanda bahwa ia ingin menarik perhatian. Ia masuk ke restoran dan langsung menuju sasaran. Kemudian terdengar rentetan tembakan. Menurut laporan yang beredar, sekitar 12 tembakan dilepaskan ke arah El Pano. Yang membuat kasus ini semakin menarik adalah tidak terlihatnya adanya perlawanan berarti dari pengawal di sekitar korban. Setelah menjalankan aksinya, pelaku tidak langsung melarikan diri dengan cara yang dramatis. Justru sebaliknya, ia keluar dan membaur dengan lingkungan sekitar. Topi dan maskernya kemudian dilepas. Ia berjalan melewati kawasan yang ramai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa rekaman bahkan memperlihatkan pergerakannya menuju Reforma 222, sebuah pusat perbelanjaan yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Di sana, ia disebut
sempat masuk ke kamar mandi dan melakukan panggilan telepon. Setelah itu, pelaku meninggalkan kawasan tersebut. Ia kemudian melanjutkan pelarian menggunakan sepeda motor bersama seorang komplotannya. Dan sejak saat itu, identitas eksekutor tersebut masih menjadi tanda tanya. Siapa pria itu? Sampai saat ini, identitas pelaku yang melepaskan tembakan belum diketahui secara pasti dan belum ada penangkapan yang dapat memastikan siapa eksekutornya. Artinya, polisi mengetahui bagaimana serangan dilakukan, tetapi belum memiliki jawaban final mengenai siapa orang yang berada di balik masker tersebut. Dan disinilah kasus ini menjadi jauh lebih rumit, karena menemukan eksekutor belum tentu sama dengan menemukan dalangnya. Seorang penembak bisa saja hanya menjalankan perintah. Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah siapa yang memberikan perintah. Dalam penyelidikan, terdapat beberapa hipotesis mengenai motif pembunuhan tersebut. Salah satunya adalah kemungkinan pembersihan internal, atau yang dalam istilah Spanyol disebut purga interna. Hipotesis ini muncul karena serangan tersebut terlihat sangat terarah. Pelaku mengetahui keberadaan El Pano. Ia tahu kapan dan di mana target berada. Ia juga bisa masuk ke restoran dan menyerang korban dengan cepat. Hal tersebut memunculkan dugaan bahwa informasi mengenai keberadaan El Pano mungkin berasal dari orang yang memiliki akses terhadap lingkaran dekatnya. Namun sekali lagi, ini masih merupakan hipotesis, bukan fakta yang telah terbukti. Jika benar terjadi pembersihan internal, motifnya juga bisa beragam. Bisa karena konflik kepentingan, bisa karena perubahan struktur kekuasaan, bisa pula karena kecurigaan terhadap orang-orang yang dianggap terlalu mengetahui informasi sensitif. Dalam organisasi yang menghadapi tekanan dari berbagai arah, paranoia dapat menjadi masalah besar. Seorang yang sebelumnya dianggap penting bisa berubah menjadi orang yang dianggap berbahaya. Tetapi ada pula dugaan lain, kemungkinan serangan dari kelompok rival. Salah satu nama yang dikaitkan dengan hipotesis ini adalah Fausto Isidro Mesa Flores alias El Chapo Isidro, yang dikenal sebagai lawan dari faksi Los Chapitos. Persaingan antara kelompok-kelompok yang berebut pengaruh di Sinaloa sudah berlangsung lama. Karena itu, kemungkinan pembunuhan sebagai bentuk balas dendam atau perang antara faksi juga menjadi salah satu arah yang diperhatikan. Namun sampai ada bukti kuat mengenai siapa yang memberikan perintah, tidak tepat untuk menyimpulkan bahwa El Chapo Isidro berada di balik pembunuhan tersebut. Tidak ada kesimpulan final yang dapat memastikan dalang serangan hanya berdasarkan dugaan atau pola konflik sebelumnya. Dan justru disitulah misteri kasus El Pano berada. Eksekutornya belum teridentifikasi secara pasti, dalangnya juga belum terbukti. Tetapi cara pembunuhan tersebut dilakukan menunjukkan bahwa pelaku datang dengan tujuan yang sangat spesifik. Ia tidak mencari keributan, ia tidak melakukan serangan secara acak. Ia datang, menemukan target, menembak, lalu pergi. Semuanya berlangsung dalam waktu singkat. Bagi penyidik, setiap bagian dari perjalanan pelaku setelah penembakan menjadi sangat penting. Rekaman CCTV, rute pelarian, kendaraan yang digunakan, orang yang ditemui, hingga komunikasi yang dilakukan setelah serangan. Semua itu dapat menjadi potongan kecil untuk menjawab satu pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya berada di balik kematian El Pano? Untuk sementara, jawabannya belum pasti. Yang diketahui adalah bahwa seorang pria bersenjata berhasil mendekati El Pano di sebuah restoran, melepaskan tembakan, kemudian melarikan diri dari lokasi. Dan setelah itu, identitas menghilang di tengah keramaian Meksiko. Kematian El Pano pun meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Karena dalam dunia kriminal, seorang eksekutor bisa saja ditangkap. Tetapi menemukan orang yang menarik pelatuk tidak selalu berarti menemukan orang yang mengeluarkan perintah. Dan selama siapa yang memberikan perintah belum terungkap, kematian El Pano masih menyisakan satu misteri besar. Apakah ia diburu dari luar atau justru disingkirkan dari dalam? Kisah El Pano pada akhirnya bukan hanya tentang seorang tokoh kriminal yang tewas ditembak di Mexico City. Ini adalah gambaran tentang bagaimana cepatnya posisi seseorang bisa berubah ketika berada di dalam dunia kekuasaan kriminal. Dari lingkaran kepercayaan menjadi buronan hingga akhirnya menjadi target pembunuhan yang eksekutornya sendiri masih belum teridentifikasi. Yang lebih menarik, kematiannya belum memberikan jawaban yang lengkap.
siapa yang memerintahkan serangan? Apakah ini konflik dengan kelompok rival? Atau justru ada masalah dari dalam lingkarannya sendiri? Untuk saat ini, jawabannya masih berada di balik penyelidikan. Satu hal yang pasti, El Panu sudah tidak ada. Tetapi jaringan dan perebutan kekuasaan yang membentuk kehidupannya masih terus berjalan. Dan seperti yang sering terjadi dalam dunia kriminal, ketika satu orang hilang, kekosongan tidak akan bertahan lama. Akan selalu ada orang lain yang mencoba mengambil tempatnya. Pada akhirnya, kisah El Panu meninggalkan sebuah pelajaran sederhana. Dalam dunia yang dibangun atas kekuasaan, uang, dan rasa takut, menjadi orang kepercayaan bisa membuat seseorang berada di puncak, tetapi juga bisa menjadikannya target. Dan mungkin misteri terbesar dari kematian El Panu bukan hanya tentang siapa yang menarik pelatuknya, tetapi siapa yang akan mendapat keuntungan setelah pelatuk itu ditarik.